Ibu hamil menjadi salah satu golongan yang rentan terhadap penularan virus COVID-19. Selain itu, wanita hamil memiliki peningkatan risiko berat jika terinfeksi COVID-19, terutama jika memiliki kondisi medis tertentu. Dalam setahun terakhir, jumlah ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 meningkat, termasuk yang berakhir dengan kematian. Berdasarkan data Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), jumlah kasus ibu hamil positif COVID-19 sebanyak 536 kasus selama periode April 2020 hingga April 2021. 3% diantaranya meninggal. Seiring melonjaknya kasus COVID-19 terhadap ibu hamil, Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan yang memperbolehkan vaksinasi terhadap ibu hamil. Keputusan ini dituangkan dalam surat edaran tanggal 2 Agustus 2021. Dengan adanya surat ini, vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil sudah dapat diberikan di seluruh Indonesia. Prosedur pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ibu hamil pada umumnya sama. Salah satunya dengan menjalani screening kesehatan. Ibu hamil harus mengisi informasi kehamilan di kartu kesehatan khusus. Ada sejumlah syarat tambahan yang perlu diperhatikan. Di antaranya usia kehamilan yang dianjurkan 13 sampai 33 minggu dan tekanan darah di bawah 140/90. Selain itu, ibu hamil wajib menyertakan surat rekomendasi dokter apabila memiliki riwayat penyakit penyerta. Ibu hamil dengan gejala kaki bengkak, sakit kepala, dan sebagainya harus ditinjau ulang sebelum vaksinasi. Dalam surat edaran Kementerian Kesehatan dinyatakan, vaksin yang dapat digunakan untuk ibu hamil adalah Pfizer, Moderna, dan Sinovac. Sejumlah ibu hamil menyambut beragam keputusan pemerintah ini. Kalau buat aku sih, vaksin COVID-19 buat ibu hamil itu kabar baik banget ya. Apalagi sekarang kan banyak varian baru yang bermunculan. Tapi kalau aku pribadi sedikit khawatir, takut ganggu perkembangan janin. Dan milih buat vaksin COVID-19 setelah aku melahirkan kan. Banyak juga kasus ibu hamil yang terkena COVID, bahkan sampai meninggal. Itu membuat saya semakin takut. Makanya pas tahu bahwa ibu hamil ini bisa vaksin, saya mau vaksin, saya senang dan bisa merasa lebih aman. Kalau nanti rasa khawatir setelah divaksin sih insya Allah nggak ada, karena kan sebelum melakukan vaksin, ibu hamil juga kan harus konsultasi dulu sama yang lebih ahlinya biar lebih aman lagi. Dosis pertama vaksin COVID-19 bagi ibu hamil mulai diberikan pada trimester kedua dan diikuti dosis kedua sesuai dengan interval jenis vaksin yang diberikan. Vaksin diharapkan dapat memberikan rasa aman serta menekan laju penularan COVID-19 terhadap ibu hamil. Anur Gewang, CNN Indonesia. Vaksinasi bagi ibu hamil sebagai kelompok yang rentan telah dimulai. Lalu bagaimana prosedur pemberian vaksinasi hingga memastikan kondisi ibu dan anak selalu sehat pasca vaksinasi? Kami akan membahasnya langsung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi yang bergabung dari luar studio. Selamat pagi, Bu Nadia, apa kabar? Tadi sehat semua buat kita. Salam sehat. Bu Nadia, mungkin yang pertama yang banyak masyarakat ingin tahu, sebetulnya bagaimana kerentanan dari ibu hamil terhadap virus corona ini, Bu? Iya, jadi kita tahu bahwa ibu hamil itu sebenarnya dari dulu termasuk kelompok yang rentan ya. Kalau kita lihat karena ada proses kehamilan dan juga ada perubahan pada tubuh seorang ibu, termasuk juga berbagai sistem ya, sehingga seorang ibu itu rentan untuk kemudian ibu hamil itu terhadap penyakit-penyakit, termasuk juga dalam hal ini penyakit infeksi virus COVID-19 ya. Kita melihat bahwa dari data POGI itu dicatatkan ya ada dari 2020 sampai 2021 itu 536 ibu hamil sudah terinfeksi COVID-19, dan pada saat kita menyatakan kasus COVID-19, kita juga sudah menyatakan berbagai aturan bahwa seorang ibu hamil itu diharuskan untuk melakukan WFH ya, tidak bekerja WFO. Jadi memang sudah dari awal kita melakukan proteksi, karena pada waktu itu kita juga belum memulai program vaksinasi ya untuk memberikan perlindungan lebih, sehingga memang mobilitas dan prokes pada ibu hamil itu memang harus lebih ketat, dan salah satunya tadi bahwa bagi ibu hamil tentunya dianjurkan untuk melakukan 100% WFH. Dan itu juga kita lihat ya, banyak juga nakes khususnya dokter yang
mengalami persalinan ataupun kehamilan serta bidan yang juga terinfeksi virus COVID-19 yang kita tahu ini juga mungkin dari ibu hamil yang mungkin juga terinfeksi ya. Oke. Seperti itu. Dari 500 lebih ibu hamil yang terpapar COVID-19 ini, Bu Nadia, dari studi apakah ada pengaruh terhadap bayi dalam kandungan apabila seorang ibu hamil terpapar COVID-19? Ya, tentunya kalau kita lihat penularan dari ibu ke anak untuk virus COVID-19 ini tidak ada ya, karena dia tidak melewati plasenta ya. Jadi kita tahu bahwa penularan virus COVID-19 ini adalah melalui droplet ataupun airborne, artinya melalui saluran pernafasan, bukan melalui sawar plasenta. Sehingga tentunya kalau seorang ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 terhadap bayinya, penularan COVID itu tidak terjadi, tetapi justru yang membahayakan adalah pada ibu hamil yang positif ini, karena ibu hamil yang positif bisa timbul gejala yang berat dan lebih cenderung untuk tingkat keparahannya lebih cepat, karena tadi kondisi kerentanan seorang ibu pada saat dia dalam kondisi hamil. Oke, jadi kerentanannya cukup tinggi, maka dari itu vaksinasi memang sangat dibutuhkan ya bagi para ibu hamil saat ini di masa pandemi yang masih mewabah. Ibu Nadia, kalau kita berbicara soal kapan waktu yang tepat bagi seorang ibu hamil untuk kemudian melakukan vaksinasi, kapan Bu? Dan apa saja syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh seorang ibu yang akan vaksin COVID-19? Iya, jadi kita tahu bahwa resiko seorang ibu hamil itu untuk mendapatkan infeksi COVID-19 itu bisa terjadi selama kehamilannya 9 bulan ya. Nah, tentunya dengan resiko tersebut kalau dia kemudian mendapatkan kehamilan itu di triwulan kedua, tentunya akan membahayakan untuk janinnya ya, karena janinnya itu kan belum cukup umurnya untuk bisa dilahirkan. Kemudian juga kalau dia mendapatkan di akhir-akhir kehamilannya, tentunya juga akan membahayakan proses persalinan. Makanya kemudian proteksi untuk ibu hamil ini menjadi penting. Nah, kita mengetahui bahwa di trimester pertama atau sebelum usia kehamilan itu 13 minggu, itu adalah pembentukan daripada organ-organ tubuh dan bayi tadi ya. Sehingga rekomendasi yang sudah disepakati itu, pemberian vaksinasi aman untuk diberikan pada usia kehamilan di atas 13 minggu. Jadi kalau belum 13 minggu atau 3 bulan, maka sebaiknya vaksinasi itu ditunda dulu sampai usia kehamilannya 13 minggu. Ini untuk menghindari ya, walaupun sampai saat ini belum ada data apapun terkait vaksinasi COVID-19 yang menimbulkan kecacatan pada janin ya, yang diberikan pada usia 3 bulan. Tetapi tentunya untuk karena vaksin ini baru, juga pengetahuan dan informasinya masih terbatas, maka diambil keputusan yang paling aman adalah setelah 13 minggu. Dan ini bisa diberikan bahkan sampai dengan 9 bulan pun masih bisa diberikan vaksinasi COVID-19 untuk memberikan perlindungan kepada ibu hamil. Oke, perlu digarisbawahi bahwa belum pernah ada kejadian kecacatan terhadap bayi yang ada dalam kandungan pada saat vaksinasi terhadap ibu hamil ya, Ibu Nadia. Nah, saat ini juga kita banyak sekali ya mendengar kabar Bu Nadia tentang ibu hamil yang meninggal pasca melahirkan karena terpapar COVID-19 sebelumnya. Sebetulnya kalau kita melihat kejadian tersebut, ini apakah yang menyebabkan hal itu bisa terjadi Bu Nadia? Iya, artinya ini yang tadi kita sampaikan bahwa seorang ibu dalam posisi sedang mengandung dan kemudian apalagi dalam posisi kemudian sudah mendekati waktunya untuk melahirkan, ini merupakan waktu-waktu yang tentunya sangat krusial ya, apalagi kalau kemudian dia terinfeksi virus COVID-19, karena pada saat yang bersamaan ibu itu membutuhkan tentunya perlindungan dan berbagai sistem yang harus dia siapkan untuk melahirkan. Di sisi lain juga dia harus melawan virus COVID-19 ya dengan sistem kekebalannya. Nah, jadi dua hal ini yang tentunya menjadi beban, bahwa kita tahu ibu hamil memiliki tanggung jawab, ada janin di dalam tubuhnya. Di sisi lain untuk dia sendiri harus berjuang melawan virus tadi. Nah, ini perlu ditambahkan vaksinasi seperti itu untuk menambahkan kekebalan dan membantu perjuangan ya si ibu tadi melawan virus dan tetap menjaga janin yang dikandungnya itu tetap selamat dan bisa dilahirkan dengan baik. Oke, tentunya selain proteksi dari vaksinasi, Bu Nadia, proteksi-proteksi apa lagi yang harus diambil oleh ibu yang sedang
hamil pada saat ini untuk kemudian bisa terhindar dari paparan virus corona? Rekomendasi dari Kemenkes. Ya, kita tahu bahwa saat ini kan laju penularan masih sangat tinggi. Jumlah orang yang mendapatkan vaksin juga masih di perkisaran antara 10%. Jadi tentunya di situasi pandemi seperti ini kita tahu bahwa kita masih membutuhkan proteksi yang berlapis. Tidak hanya cukup dengan vaksinasi saja, kembali lagi protokol kesehatan, mengurangi mobilitas ini menjadi penting. Artinya tetap seorang ibu hamil yang sudah mendapatkan vaksinasi, kita tetap menganjurkan untuk WFH 100% ya sampai selesai proses persalinannya, bahkan kemudian sampai selesai masa nifasnya. Karena nanti ini menjadi penting juga kalau seorang ibu hamil yang positif pada waktu pasca persalinan, dia kan tidak bisa merawat anak bayinya secara langsung ya, karena tentunya dia harus menyembuhkan diri dulu ya dari kalau dia tertular virus COVID-19, karena nanti akan menjadi sumber penularan untuk anaknya. Ini yang menjadi poin bahwa tentunya jangan sampai ibu hamil walaupun sudah divaksinasi kendor untuk melaksanakan protokol kesehatan. Lagi-lagi protokol kesehatan ya. Nah, selain itu tentunya penting untuk ibu hamil makan makanan yang bergizi, yang baik, bukan hanya untuk kehamilan dan janinnya, tapi juga untuk memberikan tentunya kekebalan tambahan imunitas yang baik kepada ibu hamil tersebut. Oke, terakhir Ibu Nadia, jenis vaksin yang direkomendasikan untuk diberikan kepada ibu hamil di periode ini apa Ibu? Ya, vaksin yang sudah kita sepakati bersama ITAGI dan Badan POM juga POGI adalah jenis vaksin yang sifatnya virus dimatikan, yaitu yang kita punyai itu adalah Sinovac ataupun Sinovac. Kemudian kita memiliki juga satu lagi yang bentuknya adalah materi genetik, yaitu Pfizer dan Moderna. Jadi 3 jenis vaksin ini yang bisa digunakan kepada ibu hamil tentunya. Baik, Ibu Nadia, untuk sementara terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia Today pagi ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan penekanan bahwa sangat penting untuk ibu hamil mendapatkan vaksinasi COVID-19 di masa pandemi ini. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Ibu, sehat selalu. Sama-sama.